Mr. Beast, YouTuber terkenal dan miliarder sejati, digugat dengan gugatan keras, menuduh dia memecat salah satu karyawatinya secara tidak adil ketika dia kembali dari cuti melahirkan. Dia menuduh lingkungan kerja Mr. Beast sangat toksik, sehingga dia terpaksa bekerja saat sedang melahirkan di ruang bersalin. Dan itu baru permukaan dari berbagai tuduhan yang mengejutkan. Ini adalah skandal yang disajikan oleh Law and Crime. Saya, Ciara Gillespie. Dia bisa dibilang adalah kreator terbesar di dunia. 479 juta pengikut. Iklan Super Bowl, acara realitas di Amazon Prime. Jimmy Mr. Beast Donaldson, pria yang memberikan pulau pribadi demi klik, yang menawarkan ratusan ribu dolar kepada pembeli manapun di toko swalayan yang bisa bertahan paling lama di dalam toko itu. Oh, dan menurutnya, dia juga membeli toko swalayan itu. Tapi hari ini, kita tidak membahas aksi terbarunya. Tidak, kita di sini untuk membahas sesuatu yang jauh lebih serius. Kita membahas tentang gugatan federal yang diajukan beberapa hari lalu terhadap sang pembuat konten. Tuduhan-tuduhan di dalamnya menggambarkan sosok Mr. Beast yang jika benar belum pernah dilihat oleh para penggemarnya sebelumnya. Jadi, bersiaplah. Seorang mantan eksekutif perempuan menggugatnya, mengklaim bahwa dia diturunkan jabatannya setelah mengeluh tentang pelecehan di tempat kerja. Dia juga mengklaim bahwa dia dipaksa untuk bekerja saat sedang dalam proses persalinan. Oh, dan dia juga menyebutkan buku panduan ini. Dia mengatakan para karyawan diberikan buku ini dan di dalamnya tertulis, dan saya mengutip langsung, kutip, tidak berarti tidak. Mr. Beast membantah semua tuduhan, tapi ini bukan sekedar saling tuduh. Ini adalah berkas pengaduan lebih dari 20 halaman. Jadi, seberapa serius semua ini? Dan apa yang bisa terjadi jika kamu membawa influencer terbesar di dunia ke pengadilan? Yuk, kita cari tahu! Jadi, Mr. Beast punya lebih banyak pelanggan daripada jumlah penduduk Jerman. Dan berdasarkan angka, dia kemungkinan adalah salah satu kreator paling sukses di era digital saat ini. Bahkan, dia baru saja dihormati sebagai salah satu orang paling berpengaruh versi majalah Time. Selama bertahun-tahun, ceritanya sederhana. Mr. Beast melakukan aksi-aksi gila. Mr. Beast membagikan uang. Mr. Beast adalah orang baik. Tapi, sekarang ada cerita lain yang selama ini berkembang di balik layar. Pada tahun 2024, New York Times melaporkan bahwa mantan peserta di acara Beast Game miliknya menggugat, menuduh adanya kondisi berbahaya, kekurangan makanan, dan pengabaian medis. Ngomong-ngomong, kasus itu masih berjalan. Dan jika kamu belum familiar dengan acara itu, intinya 1.000 orang bersaing dalam tantangan fisik yang gila, dan yang terakhir, bertahan akan memenangkan 5 juta dolar. Lalu, menurut Associated Press, muncul tuduhan bahwa seorang kolaborator lama mengirim pesan-pesan yang tidak pantas kepada anak di bawah umur. Sekarang, Mr. Beast dikabarkan telah mengirimkan memo kepada staf pada bulan Agustus 2024, berjanji bahwa dia akan menciptakan budaya yang membuat semua karyawan merasa aman dan memungkinkan mereka melakukan pekerjaan terbaik mereka. Namun sekarang, sebuah gugatan baru diajukan pada 22 April di Distrik Timur Carolina Utara oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa dia adalah mantan eksekutif, Lorraine Mavromatis. Sekarang, dia menggugat dua perusahaannya, Mr. Beast YouTube LLC dan Game Changer 247 LLC. Menurut gugatan tersebut, dia menggugat atas pelanggaran FMLA, pemecapan yang tidak sah, dan tindakan yang disengaja yang menyebabkan tekanan emosional. Sekarang, Lorraine mengatakan dia dipekerjakan oleh Mr. Beast pada Agustus 2022 sebagai kepala divisi Instagram. Dan dalam tahun pertamanya di perusahaan, dia dipromosikan 2 kali. Pertama, menjadi kepala kreatif, dan kemudian menjadi COO Verticals. Sekarang, itu berarti dia memimpin tim sekitar 20 orang, mengelola anggaran bulanan sebesar $500.000. Dia mengatakan bahkan memiliki kantor pribadi. Dia melapor langsung kepada CEO. Mungkin sedang naik daun. Tapi kemudian, menurut Lorraine, dia akhirnya masuk ke dalam budaya yang tidak ada seorang pun yang memperingatkannya. Menurut gugatan tersebut, Mr. Beast tidak memiliki buku pedoman karyawan standar dengan kebijakan dasar. Sebagai gantinya, perusahaan membagikan dokumen berjudul How to Succeed in Mr. Beast Production. Sekarang, buku pedoman tersebut diduga memuat bagian-bagian seperti tidak apa-apa bagi para cowok untuk bersikap kekanak-kanakan. Dan, saya kutip, lakukan segala yang kamu bisa untuk memberdayakan para cowok saat syuting.
Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa buku pedoman itu mengatakan tidak bukan berarti tidak dan jumlah jam kerja kamu tidak relevan. Lorraine mengatakan inilah budaya di Beast Industries. Dan untuk para wanita di kantor, dia mengatakan hal itu menciptakan lingkungan yang beracun dan merendahkan, di mana keluhan diabaikan dan perilaku buruk dimaafkan. Menurut gugatan tersebut, pelecehan dimulai sejak awal dan berasal langsung dari pucuk pimpinan. Lorraine mengatakan mantan CEO perusahaan, James Warren, yang kebetulan adalah sepupu dari Jimmy Donaldson, telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia mengatakan bahwa dia dipaksa untuk melakukan pertemuan 1-1 di rumah pribadi James Warren di sebuah ruangan lantai atas yang remang-remang sambil mengomentari penampilannya dalam pakaian yang dikenakan. Tapi kejadiannya lebih aneh dari itu. Dia bertanya kepada Warren mengapa Mr. Beast tidak mau bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek tertentu. Dan disinilah gugatan tersebut menyatakan. Warren mengatakan kepadanya, kutip, Jimmy merasa sangat canggung di sekitar wanita cantik. Katakan saja bahwa ketika kamu ada di dekatnya dan dia pergi ke kamar mandi, sebenarnya dia tidak benar-benar menggunakan kamar mandi. Soal bolak-balik ke kamar mandi, perusahaan sebenarnya menyebut klaim ini dibuat-buat. Mereka mengatakan bahwa Mr. Beast bolak-balik ke kamar mandi karena penyakit Crohn. Dan faktanya, mereka masih punya banyak hal lain yang ingin disampaikan, yang akan kita bahas semuanya nanti. Tapi Lorraine mengatakan bahwa komentar yang diduga itu memiliki dampak yang lebih dalam baginya. Dia mengatakan bahwa dia mulai mengenakan pakaian longgar dan topi baseball ke tempat kerja hanya agar penampilannya tidak berdampak negatif padanya atau memengaruhi pekerjaannya. Gugatan tersebut juga menggambarkan tuduhan lain tentang perlakuan yang merendahkan. Dia mengatakan bahwa Mr. Beast memintanya untuk mengambilkan bir sebelum dia mau melakukan syuting video, sesuatu yang tidak pernah dia lihat diminta kepada rekan kerja pria lainnya. Dia mengatakan seorang rekan kerja pria menyuruhnya diam dan berhenti bicara saat rapat staf ketika dia mengajukan pertanyaan. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia mengeluh tentang seorang klien pria kaya yang membuat pendekatan romantis yang tidak diinginkan, Warren mengatakan kepadanya bahwa seharusnya dia merasa terhormat karena seorang klien miliarder, kutipannya, menggoda dirinya. Jadi, pada bulan November 2023, Lorraine mengatakan dia mencapai titik puncak. Dia membuat pengaduan resmi ke bagian sumber daya manusia. Dan, coba tebak, siapa yang dia katakan memimpin bagian SDM? Ibu dari Jimmy Donaldson, Susan Perisher. Menurut gugatan tersebut, Lorraine merinci klaimnya tentang pertemuan yang tidak pantas secara seksual, pelecehan, dan perlakuan yang merendahkan. Dia mengatakan, Perisher memberitahunya bahwa keluhan tersebut akan diselidiki secara menyeluruh dan bahwa dia akan menangani masalah itu. Namun, 2 bulan kemudian, pada Januari 2024, hasil investigasi keluar. Dan menurut Lorraine, klaim-klaimnya dinyatakan tidak berdasar. Dan pada hari yang sama, 23 Januari 2024, diduga dia diturunkan jabatannya dan dipindahkan. Jadi itu berarti dia turun dari posisi COO Verticals, sebuah peran eksekutif dengan kantor pribadi, 20 bawahan langsung dan anggaran $500,000 menjadi manajer media sosial untuk divisi merchandise. Gugatan tersebut menyatakan bahwa dia dikirim untuk bekerja jarak jauh dari rumah. Dia tidak lagi memiliki kantor, dia tidak mengawasi siapapun, dan hampir tidak berinteraksi dengan eksekutif manapun. Gugatan tersebut menyatakan bahwa karyawan Mr. Beast menyebut divisi ini, kutip, tempat karir berakhir. Dan jika semua ini belum cukup mengejutkan, tunggu sampai kamu mendengar apa yang dia katakan terjadi saat dia hamil. Sekarang kita berada di bulan Januari 2025. Lorraine memberitahu atasannya bahwa dia sedang hamil dan akan membutuhkan cuti untuk melahirkan anaknya. Menurut gugatan tersebut, Mr. Beast tidak memberikan pemberitahuan tertulis tentang hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis. Tidak ada pemberitahuan kelayakan, tidak ada pemberitahuan penetapan, tidak ada apa-apa sama sekali. Pada tanggal 31 Maret 2025, dia melahirkan. Dia mengklaim bahwa persalinannya cukup sulit dan bayinya membutuhkan waktu di unit perawatan intensif neonatal. Namun, menurut pengaduan, Mr. Beast tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Dia mengatakan bahwa atasannya memintanya untuk bekerja pada peluncuran produk hanya beberapa hari setelah melahirkan. Dia mengatakan bahwa dia diminta untuk berdiri selama 10 jam di stand pameran 3 minggu setelah melahirkan. Dia juga dikirim ke Brazil untuk syuting video. Sekarang, Lorraine mengatakan kepada Associated Press dalam sebuah wawancara, saya masih mengalami pendarahan dan saya tetap harus hadir.
Menurut pengaduan, dia sedang melakukan panggilan konferensi kerja saat berada di ruang bersalin. Dia mengatakan bahwa dia takut jika menolak bekerja, dia akan kehilangan pekerjaannya. Namun sayangnya bagi dirinya, pada tanggal 6 November 2025, kurang dari 3 minggu setelah Lorraine kembali bekerja penuh waktu dari cuti FMLA-nya, dia mengklaim Mr. Beast memecatnya. Menurut gugatan tersebut, dia diberitahu bahwa posisinya akan dihapuskan, tetapi juga bahwa dia dianggap terlalu berkualitas untuk jabatan yang diturunkan kepadanya. Namun alih-alih menawarkan posisi lain, dia mengatakan perusahaan justru menawarkan perjanjian pesangon. Menurut gugatan tersebut, mereka mencoba memanfaatkan asuransi kesehatan untuk bayi barunya guna memaksanya menandatangani pelepasan hak hukumnya. Dia mengatakan bahwa dia menolak. Dan menurut pengaduan tersebut, Mr. Beast memasang lowongan pekerjaan untuk manajer konten media sosial sekitar waktu pemecatannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ditawari peran tersebut atau bahkan kesempatan untuk melamar, dan perusahaan akhirnya mengisi posisi ini dengan seorang pria pada awal tahun 2026. Sekarang, kami telah menghubungi Lorraine untuk meminta komentar. Dia belum membalas kami, tetapi tim Mr. Beast telah memberikan pernyataan. Seorang juru bicara Beast Industries mengatakan, kutip, gugatan cari popularitas ini didasarkan pada pemutarbalikan fakta yang disengaja dan pernyataan yang sepenuhnya palsu, dan kami memiliki bukti untuk membuktikannya. Ada banyak bukti, termasuk pesan Slack dan WhatsApp, dokumen perusahaan, dan kesaksian saksi yang dengan tegas membantah klaimnya. Kami tidak akan tunduk pada pengacara oportunis yang berusaha mencari keuntungan dari kami. Perusahaan juga secara khusus menanggapi komentar tentang kamar mandi yang diduga diucapkan oleh James Warren dan menyebutnya sebagai hal yang konyol. Ini adalah tuduhan yang dibuat-buat hanya untuk memancing perhatian media. Sangat menjijikan bahwa gugatan ini memanfaatkan kondisi mata Jimmy dan penyakit Crohn, dua kondisi medis yang sudah dia ungkapkan secara terbuka. Terkait klaim penurunan jabatan, perusahaan menyebutnya tidak benar dan tidak akurat. Terkait tuduhan pemberitahuan FMLA, perusahaan membagikan tangkapan layar tanda tangannya yang mengonfirmasi penerimaan buku pegangan karyawan, termasuk kebijakan FMLA. Dan terkait pemutusan hubungan kerja, juru bicara mengatakan Lorraine tidak dipecat, melainkan perannya dihapus bersama dengan yang lain akibat restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh. Baiklah, kami sudah menjelaskan seluruh gugatan kepada Anda, dan sekarang saya ingin membahasnya lebih dalam, menguraikannya bersama seorang ahli. Jadi, mari kita undang dia. Ini adalah teman acara kami, pengacara hiburan dan ketenagakerjaan Cameron Dolan Shah. Terima kasih banyak Cameron sudah bergabung bersama kami hari ini. Maksud saya, ada begitu banyak hal yang bisa saya bahas dari gugatan ini. Apa pendapat awal Anda? Ya, maksud saya tampaknya memang ada budaya permusuhan terhadap karyawan di perusahaan itu. Sangat menuntut, berorientasi pada hasil, yang sebenarnya bukan hal yang tidak lazim di lingkungan startup dan di kalangan pendiri yang sukses. Tapi jelas ada batasannya, dan batasan itu adalah hukum. Dan dalam kasus ini adalah hukum federal. Beberapa tuduhan ini juga benar-benar sangat parah. Penggugat yang mengajukan gugatan ini, dia mengklaim bahwa dia harus bekerja. Kamu tahu, saat dia sedang hamil besar, sampai dia berada di ruang bersalin, yang mana aku sendiri belum pernah melahirkan. Tapi katanya, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Itu mungkin, kamu tahu, sangat menguras tenaga, seperti yang memang terjadi. Tapi untuk dia tetap bekerja saat dia benar-benar sedang melahirkan, maksudku, bagaimana menurutmu tentang tuduhan itu? Maksudku, undang-undang secara khusus melindungi perempuan hamil, seperti seharusnya. Perempuan yang mengambil cuti FMLA, yaitu Family Medical Leave Act. Ini memang dirancang khusus untuk hal ini. Sebagai masyarakat, kita pasti ingin melindungi para ibu kita, para calon ibu. Jadi, membahayakan kesehatan seorang perempuan dan bayinya itu sangat keterlaluan. Setidaknya begitu. Dan kamu tahu, sejujurnya, kalau boleh jujur, aku sekarang sedang berada di usia di mana aku mulai berpikir untuk punya anak. Dan ini juga sesuatu yang harus dipikirkan oleh banyak teman sebayaku, perempuan lain. Bagaimana hal ini akan memengaruhi pekerjaan? Ya, secara hukum, aku memang diizinkan untuk cuti melahirkan, apapun itu, sekitar 3 bulan. Tapi setelah itu, apakah pekerjaanku akan tetap menunggu aku? Dan iya, seharusnya begitu. Tapi maksudku, dalam kasus ini, dia bilang setelah beberapa minggu, dia kembali dan pekerjaannya seperti dihapus, diambil darinya. Dia benar-benar dipecat. Jadi, bisakah kamu jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi? Maksudku, pekerjaanmu seharusnya aman kalau kamu sedang cuti melahirkan, kan?
Benar, berdasarkan FMLA, kamu mendapatkan 12 minggu cuti tanpa dibayar, dan kamu juga dilindungi untuk beberapa waktu setelah itu, yang mana banyak orang tidak tahu. Jika kamu mengalami komplikasi atau masalah medis, seharusnya pihak perusahaan memberikan penyesuaian untukmu. Dan jika mereka tidak melakukannya, itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perumahan yang Adil, (FIHA). Jadi ada banyak perlindungan untuk orang-orang. Dan saya tahu mungkin menakutkan jika pekerjaanmu diambil. Tapi sebagai pengacara penggugat, saya ingin meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa ada banyak dari kami, suka tidak suka, yang siap mewakili orang-orang yang dirugikan oleh pemberi kerja mereka. Karena itu, seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipikirkan oleh seorang ibu baru. Dia seharusnya fokus pada pemulihannya, itu yang utama. Dan juga keselamatan bayinya, benar sekali. Jadi, pekerjaan, maksud saya, ya, pekerjaan itu sangat penting dan menjadi identitas bagi banyak dari kita. Dan kalau dilihat-lihat, dia punya pekerjaan yang cukup keren. Tapi, berdasarkan tuduhan yang dia sampaikan tentang lingkungan kerja yang beracun, sekali lagi, semua itu masih tuduhan, kedengarannya memang tidak terlalu baik. Jadi, menurutmu bagaimana tentang klaim-klaimnya? Maksudku, menurutmu apakah dia punya kasus yang cukup kuat di sini? Menurutku iya. Dipecat 3 minggu setelah kembali bekerja dan dipaksa bekerja tanpa penyesuaian apapun, itu sangat keterlaluan. Jadi dia bisa menunjukkan waktu kejadian, yang kita sebut sebagai kedekatan waktu antara pemecatannya dan saat dia melahirkan. Serta apa yang biasa kami sebut sebagai bukti Me Too, yaitu bukti adanya klaim lingkungan kerja yang tidak bersahabat dari orang lain terhadap perusahaan. Untuk menunjukkan konteks dan gambaran tentang apa yang terjadi di perusahaan Mr. Beast. Oke, sekarang kamu membuka pintu untuk serangkaian tuduhan lain yang dia ajukan. Dan omong-omong, ini bukan pertama kalinya kami mendengar hal seperti itu. Budaya di Mr. Beast memang ada beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Dan dalam gugatan ini, dia secara langsung mengatakan, ini lingkungan yang didominasi laki-laki. Ini, kamu tahu, saya seorang perempuan yang bekerja di sini. Tapi memang lebih condong ke, kamu tahu, para pria. Kamu tahu, namanya juga laki-laki. Oh tidak, sebenarnya tidak benar-benar berarti tidak seperti itu. Jadi, apakah itu cukup baik menunjukkan pola, menurutku, lingkungan kerja yang toksik? Tentu saja, budaya seperti ini sangat umum, sering terjadi di industri teknologi, industri video game, dan sekarang juga terlihat di industri media sosial. Di mana mereka dipimpin oleh pendiri laki-laki muda yang, sayangnya, tidak memiliki pengalaman dan kebijaksanaan untuk benar-benar memperhatikan karyawannya, terutama perempuan dalam kasus ini. Kamu tahu, ada pola pikir seperti itu di banyak startup dan orang-orang dari generasi tersebut. Mereka cenderung merusak sesuatu dulu dan minta maaf belakangan, kan? Jadi, sayangnya bagi mereka dan untungnya bagi para karyawan, ada batasannya di situ. Jadi, para karyawan seharusnya tidak takut untuk menggunakan hak mereka dan mencari pengacara ketika mereka merasa, Anda tahu, hak mereka telah dilanggar. Menurutku ini sangat sulit, karena bagi banyak orang, termasuk diriku sendiri, pekerjaan adalah bagian dari identitas kita. Itu yang kita sukai. Kita sekolah untuk ini. Kita dapat pekerjaan itu. Itu luar biasa. Tapi sekarang, kamu tahu, kita harus membayar tagihan. Perempuan ini punya anak, dia harus menafkahinya. Oke? Aku harus menghasilkan uang dari perusahaan ini. Jadi, rasanya takut untuk berbicara. Apakah kamu pernah menemui hal seperti itu? Sepanjang waktu, aku harus terus menenangkan klien-klienku yang sangat-sangat takut. Untungnya, setidaknya di California, kami memiliki putusan dan keputusan besar terhadap perusahaan-perusahaan ini. Kamu tahu, sebesar 10 kali lipat atau kelipatan tinggi dari gaji mereka. Jadi ya, ini memang gangguan serius sementara ketika penghasilan itu tidak masuk, tapi berpotensi kamu bisa mendapatkan jauh lebih banyak dalam bentuk ganti rugi jika kamu punya pengacara yang baik mewakilimu. Dan ada banyak hal yang terjadi di sini juga. Kita punya masalah besar bahwa dia seharusnya tidak dipecat atau diberhentikan hanya beberapa minggu setelah dia melahirkan dan menjalani cuti melahirkan. Berdasarkan semua yang kamu katakan, itu termasuk haknya yang dilindungi sebagai warga Amerika. Tapi di atas itu semua, seperti yang kita bicarakan tadi, beberapa hal lain yang dia sebutkan, kamu tahu, yang disebut kelompok eksklusif laki-laki, dugaan pelecehan seksual yang juga terjadi di sana. Apakah itu cukup baik untuk menunjukkan adanya pola perlakuan abusive? Jika kita juga memasukkan, menurutku, beberapa hal yang bersifat seksual yang tampaknya agak tidak pantas, seperti yang kita sebutkan di episode kita hari ini. Apakah itu membantu kasusnya?
Ya, pengadilan dan juri akan melihat keseluruhan dari semua fakta yang ada. Jadi, satu hal saja tidak cukup menurut saya untuk dia. Tapi jika digabungkan dan mungkin dengan kesaksian tambahan dari saksi, itu bisa saja cukup. Dan yang paling penting dalam kasus ini, seperti halnya dalam setiap kasus pelecehan atau diskriminasi, adalah kredibilitas penggugat dibandingkan dengan seberapa disukai atau tidak disukainya Mr. Beast dalam kasus ini. Dan itu akan menjadi keputusan juri. Ini memang rumit kan? Karena Mr. Beast sangat dicintai. Maksud saya, jutaan pelanggan di YouTube. Dia juga punya acara di Amazon. Orang-orang benar-benar menyukainya. Dan sesuai dengan pendapatmu, kita punya orang-orang yang sedang naik daun. Seperti Mr. Beast, yang membuat konten yang benar-benar keren. Jelas, banyak orang yang menyukainya. Mereka mendapatkan banyak penonton. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi mungkin mereka belum tentu punya, aku rasa, pendidikan formal atau pengalaman organisasi tentang bagaimana menjalankan sebuah perusahaan. Karena menurut penggugat dalam tuduhan ini, ada sebuah buku panduan yang berisi hal-hal aneh yang tertulis di dalamnya. Dan aku hanya mengutip secara bebas di sini. Tapi beberapa hal di dalamnya seperti, kamu tahu, jumlah jam kerja itu tidak relevan. Kata tidak sebenarnya tidak benar-benar berarti tidak. Jika dia bisa menunjukkan, kamu tahu, tangkapan layar, atau bahkan buku panduan fisiknya misalnya, jika dia benar-benar memilikinya, apakah itu juga merupakan bukti yang cukup memberatkan? Tentu saja, hal pertama yang kami lakukan ketika menangani sebuah kasus adalah meminta berkas kepegawaian dan catatan penggajian yang harus diberikan oleh pemberi kerja setidaknya menurut hukum California dalam 30 hari dan mereka juga memberikan buku panduan karyawan. Dan kami melihat kebijakan-kebijakan tersebut dan memeriksa apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan hukum. Jadi, pernyataan-pernyataan itu saja mungkin tidak langsung membuat kebijakan tersebut tidak sesuai, tapi jelas memberikan gambaran dan konteks tentang apa yang dia alami di lingkungan yang didominasi laki-laki itu. Salah satu pertanyaan saya selanjutnya tentang semua ini juga adalah, kenapa kasus ini ada di pengadilan federal? Bisakah kamu jelaskan itu kepada saya? Ya, pengadilan federal adalah forum yang lebih cepat. Menurut saya, Anda mendapatkan hakim yang lebih baik. Meskipun di pengadilan negara bagian juga ada hakim-hakim yang sangat baik. Tapi di pengadilan federal, Anda memiliki hakim-hakim yang dipilih oleh presiden. Dan juga ada yang kita sebut sebagai diversity of jurisdiction. Antara negara bagian tempat perusahaan didirikan dan negara bagian asal penggugat. Jika mereka berasal dari negara bagian yang berbeda, pada akhirnya kasus itu tetap akan berakhir di pengadilan federal. Sebagai penggugat, biasanya Anda memang ingin kasusnya di pengadilan negara bagian. Jadi ini adalah langkah yang menarik, tapi menurut saya ini menunjukkan adanya kepercayaan diri dari pihak penggugat untuk secara aktif membawa kasus ini ke pengadilan federal. Oke, dan sejujurnya saya berpikir dia memang terlihat cukup percaya diri untuk mengemukakan tuduhan-tuduhan ini. Maksud saya, bahkan kemarin saya membawakan berita ini. Ada gugatan perdata yang sedang berlangsung dengan Kylie Jenner. Dan saya membaca gugatan itu dan saya merasa sejujurnya tuduhan terhadap Kylie sebagai individu karena dia tercantum sebagai tergugat agak lemah, benar kan? Hampir tidak ada sama sekali. Ya. Tepat sekali, tepat sekali. Saat saya membacanya, saya berpikir, tunggu, ada apa ini? Tapi yang satu ini agak berbeda. Dia punya buktinya. Dia punya, kamu tahu, tanggal X, Y, Z. Dia benar-benar punya bukti hitam di atas putih. Jadi, kepercayaan dirinya memang ada. Dan sepertinya sesuai dengan pendapatmu, kita sempat membahas tentang mungkin masalah-masalah sebelumnya terkait dugaan pelanggaran orang-orang lain yang pernah berada di perusahaan Mr. Beast dan pernah bekerja di sana. Jika mereka bisa bersatu, menurutmu apakah itu akan membantu kasusnya? Apakah menurutmu pengacaranya sedang berbicara dengan mantan karyawan lain atau bahkan karyawan yang masih bekerja di sana? Tentu saja, dan itu bahkan akan dilakukan sebelum mereka menerima klien, hanya untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri, apakah kasus ini memang layak atau tidak. Setidaknya saya berharap setiap pengacara penggugat melakukan hal itu. Apa yang saya maksud sebelumnya sebagai bukti Me Too adalah persis seperti ini, bukan? Saat Anda melihat orang lain yang telah mengalami hal yang sama, dan apakah mereka mengajukan klaim atau tidak, itu tidak masalah. Tetapi mereka akan menjadi saksi yang berguna. Jadi, kita sudah banyak membicarakan tentang penggugat di sini karena kita sedang membaca gugatannya. Ini adalah semua bukti yang kita miliki sampai saat ini. Tapi saya juga ingin memastikan dan mengatakan, Anda tahu, ada sisi lain dari ini. Ada Mr. Beast dan timnya. Tepat sekali. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang itu? Dia sudah angkat bicara dan berkata, oke, tidak ada yang terjadi, Anda tahu, menyangkal semua tuduhan pelanggaran itu. Tapi, apa langkah-langkah yang diambil tim pembelanya saat ini? Ya, fakta terburuk baginya adalah, seperti yang saya sebutkan, kedekatan waktu antara pemecatan dan cuti.
Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan yang benar-benar harus mereka cari solusinya. Sekarang, yang biasanya dilakukan para tergugat dalam situasi seperti ini adalah menunjukkan masalah kinerja. Jadi mereka akan mengatakan bahwa kinerjanya buruk. Kami sudah menegurnya. Dia punya masalah kehadiran. Dia juga punya banyak masalah lainnya. Dan terlepas dari cutinya, kehamilannya, atau hal lain seperti jenis kelaminnya, kami memang sudah berniat memecatnya. Itu akan sulit untuk dibuktikan. Penggugat awalnya akan menunjukkan kasus mereka, lalu beban pembuktian berpindah ke tergugat. Dan tergugat harus menunjukkan bahwa terlepas dari semua hal ini, kami tetap akan mengambil keputusan yang sama. Saya rasa itu tidak terjadi di sini. Maksud saya, ini agak sulit karena dia dipromosikan sangat cepat. Dia punya tanggung jawab besar. Dia bekerja di Instagram. Dia mengerjakan video vertikal. Dan siapapun yang menonton Mr. Beast, maksud saya, jelas dia punya banyak di YouTube. Tapi kita semua di ponsel sambil menggulir, kita selalu melihat video-video itu. Jadi dia agak bertanggung jawab untuk itu. Dan kemungkinan besar itu menyumbang porsi besar dari penghasilannya. Dan sekarang tiba-tiba, oh kami memang akan menghilangkan posisi itu. Itu akan agak sulit untuk dibuktikan, terutama jika ada tuduhan darinya, jika ada deposisi atau kesaksian dari karyawan lain nantinya. Masa lalu, sekarang, masa depan, atau apapun itu. Mungkin bukan masa depan, masa lalu, atau sekarang yang angkat bicara dan berkata, hal ini terjadi pada saya. Jadi, maksud saya, jika kita punya bukti seperti itu, misalnya periode 3 minggu sejak dia kembali dari cuti melahirkan, lalu dia diberhentikan, posisinya dihilangkan, dan sebagainya. Apakah ada langkah lain yang bisa dia ambil sebagai tergugat untuk, saya rasa, membela dirinya sendiri? Nah, dari sudut pandangnya, semoga saja tidak ada email internal saat dia cuti yang mengatakan kita harus memecat dia. Benar, jadi tahap selanjutnya dari kasus ini akan masuk ke tahap discovery, di mana akan ada pertukaran dokumen. Dan itu adalah hal pertama yang akan saya minta sebagai pengacara penggugat. Dan itu juga hal pertama yang akan saya coba cari tahu sebagai tergugat untuk mencoba tidak memberikannya. Dan mungkin akan ada pertempuran di pengadilan mengenai hal itu. Tapi itu adalah proses discovery dasar. Dan jika ada komunikasi internal yang mengarah ke situ, itu akan menjadi masalah besar bagi Mr. Beast. Oke, saya harus menanyakan tentang ini karena saya sangat penasaran. Misalnya, di Law and Crime, kami berkomunikasi terutama melalui Slack. Saya tahu banyak orang yang menggunakan itu atau Teams. Kami juga punya email, tapi pada dasarnya kebanyakan lewat Slack. Namun, saya punya nomor telepon hampir semua rekan kerja saya. Saya pernah mengirim pesan teks kepada mereka tentang sesuatu, bahkan mungkin menelepon atau FaceTime mereka, apapun itu. Jadi, apakah mereka bisa meminta ponsel Mr. Beast, pesan teksnya, pesan asli dari ponsel pribadinya jika dia berkomunikasi dengan karyawannya? Jika itu tentang kasusnya, jika itu tentang penggugat, tentu saja. Slack, Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram, semua hal ini dapat diminta dalam proses discovery. Jadi orang-orang harus berhati-hati. Kamu tahu, mereka pikir menulis itu hanya, kamu tahu, aku menulisnya di email, atau aku mengirim surat atau semacamnya. Tidak, itu adalah apapun yang kamu tulis secara digital juga. Jadi sudah pasti pengacara penggugat akan meminta itu. Seperti yang saya katakan, saya memperkirakan akan ada pertarungan di pengadilan mengenai hal itu. Pengacara Mr. Beast akan mengatakan ada masalah privasi, tapi itu adalah tahap awal pengumpulan bukti. Ya Tuhan, perutku langsung mules hanya dengan memikirkannya. Harus memeriksa pesan-pesanku dan kamu tahu, maksudku, juga kita punya tuduhan bahwa dia didiskriminasi karena dia seorang perempuan, karena dia seorang ibu. Tapi kemudian juga ada tuduhan tentang budaya kerja yang didominasi laki-laki, lingkungan kerja secara umum, perilaku seksual yang tidak pantas, dan sebagainya. Jadi, kalau mereka diberikan izin misalnya untuk memeriksa pesan-pesannya atau Slack-nya, bahkan bisa juga email, apapun itu. Mereka bilang, kami mencari informasi tentang, kamu tahu, cuti melahirkan. Apakah dia pernah berkomentar tentang itu? Dan mereka tidak sengaja menemukan sesuatu yang cukup memberatkan di sisi. Misalnya, perilaku seksual yang tidak pantas. Apakah mereka bisa menggunakan itu? Tentu saja, ada klaim dalam gugatan yang berkaitan dengan itu. Jika mereka menemukan sesuatu, misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan penggugat, tetapi itu adalah perilaku seksual yang tidak pantas terkait dengan orang lain di bawah doktrin Me Too, mereka mungkin juga bisa membawa itu sebagai bukti. Lagi-lagi, pertarungan di pengadilan tentang tahap pengumpulan bukti. Itu sangat menyenangkan bagi kami para pengacara. Itu tadi sarkasme. Jika itu tidak ada hubungannya dengan perilaku seksual yang tidak pantas, tapi misalnya itu adalah jenis pelanggaran lain yang sama sekali tidak terkait dengan kasus ini, itu tidak akan dimasukkan. Tapi jelas akan menjadi catatan mental bagi para pengacara untuk mencoba menghubungi orang tersebut dan membuat kasus terpisah. Oh wow,
Maksudku, membaca pesan-pesan teks. Karena kadang-kadang aku melakukannya untuk pekerjaan, mereka ada di dokumen pengadilan atau apapun itu. Aku suka karena aku penasaran, apa sih yang dibicarakan orang-orang, apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Aku cuma ingin tahu semuanya. Tapi kalau aku jadi Mr. Beast, aku pasti akan bilang, jangan sentuh, kamu tidak boleh pegang ponselku. Aku tidak mau itu. Jadi, oke, ini pertanyaan terakhirku untukmu Cameron, karena kita bisa saja membicarakan ini seharian. Kamu bilang kamu sudah menyebutkan ini beberapa kali. Kita bisa saja membicarakan ini berjam-jam, tapi kamu sudah beberapa kali menyebutkan bahwa kamu tahu ini akan menjadi pertarungan di pengadilan. Akan ada banyak hal yang terjadi. Sekarang, ini baru saja diajukan. Apa pendapatmu soal perkiraan waktu untuk proses ini? Maksudku, jika dia ingin membawa ini ke persidangan juri, apakah lebih baik baginya untuk menyelesaikan ini di luar persidangan juri, agar semuanya bisa diselesaikan begitu saja? Jika mereka menempuh jalur litigasi, berapa lama proses itu akan berlangsung? Maksudku, menurutmu berapa perkiraannya? Ya, sekitar 90% kasus biasanya diselesaikan sebelum persidangan. Hanya kasus yang benar-benar unik yang berlanjut sampai benar-benar masuk persidangan. Bahkan ketika ada dua orang yang sangat saling membenci, yang sering terjadi dalam litigasi. Jadi kemungkinan besar kasus ini pada akhirnya akan diselesaikan. Bisa saja selesai besok, seperti yang terjadi pada gugatan Casey terhadap Didi. Bisa juga selesai dalam 1 atau 2 tahun. Persidangan biasanya akan berlangsung dalam 1,5 hingga 2 tahun ke depan. Dan saya akan terkejut jika kasus ini benar-benar sampai ke persidangan. Biasanya, salah satu pihak setelah mendapatkan informasi dan melihat dokumen-dokumen akan berkata, "Oke, kasus saya benar-benar kuat atau kasus saya benar-benar lemah." Dan mereka, Anda tahu, memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara itu. Jika keduanya sama-sama keras kepala, Anda tahu, dalam beberapa tahun ke depan, maka ya, kasusnya bisa sampai ke persidangan. Dan itu akan sangat tergantung pada seberapa disukai penggugat dibandingkan dengan seberapa disukainya Mr. Beast di pengadilan. Saya rasa kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Maksud saya, berdasarkan statistik yang Anda katakan, kemungkinan besar tidak akan berakhir di persidangan. Namun, kita pernah melihat kasus-kasus yang sampai ke pengadilan. Kamu tahu, gila sekali. Ada Johnny Depp melawan Amber Heard. Banyak hal yang terjadi. Jadi, kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Kami harus mengundangmu kembali kapanpun ada pembaruan. Cameron, terima kasih sudah datang ke acara Skandal bersama kami hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya sangat menghargainya. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi aku di media sosial. Kamu bisa menemukan aku di tempat seperti Instagram. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.